Halo, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang tanggal 14 Juni 2020. Bagaimana kabar pagi ini? Tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap bersukacita. Tetap beriman bahwa Tuhan bersama dengan kita di dalam segala sesuatu apapun keadaan kita. Dan saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk bersiap diri mengikuti ibadah online. Persiapkan hati, persiapkan fisik kita untuk mengikuti ibadah online. Dan sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan bersiap untuk beribadah online, dan kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami semua sehingga kami dikuatkan, sehingga kami memperoleh berkat dari Tuhan untuk mengikuti, untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mengikuti ibadah online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Stay healthy, stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Tata cara mengikuti ibadah New Normal di GPDI Maranatha Malang. Gerbang gereja sebelah barat dan timur akan dibuka. Bagi saudara yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke gereja, dapat masuk melalui gerbang barat atau gerbang timur dan memarkirkannya di halaman depan gereja. Petugas parkir akan mengarahkan saudara untuk memarkir sepeda motor di halaman depan gereja yang telah diberi nomor. Bagi saudara yang menggunakan mobil pribadi, dapat memarkirkannya di area luar gereja. Saudara dapat masuk ke dalam gedung gereja hanya melalui pintu utama dan harus mengikuti langkah-langkah penerapan protokol kesehatan. Jemaat wajib menggunakan masker saat berada di area gereja maupun selama jalannya ibadah. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, usher akan menyemprotkan cairan desinfektan pada sepatu dan pakaian yang saudara kenakan. Langkah kedua, usher akan memberikan cairan hand sanitizer pada kedua telapak tangan saudara. Jika saudara memiliki alergi terhadap cairan hand sanitizer, saudara bisa mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan di sebelah barat atau di sebelah timur halaman depan gereja. Langkah ketiga, usher akan memeriksa suhu tubuh saudara menggunakan termogan dan akan memberitahu berapa suhu tubuh saudara ketika datang ke gereja. Jika suhu tubuh saudara kurang dari 37,3 derajat Celcius, maka saudara dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Tetapi, jika suhu tubuh saudara lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka saudara akan diarahkan ke tempat isolasi sementara dan mengikuti prosedur yang akan diberikan oleh usher. Langkah keempat, saudara harus menuju meja registrasi. Jika saudara masuk melalui gerbang timur, maka saudara harus menuju meja registrasi A. Dan jika saudara masuk melalui gerbang barat, maka saudara harus menuju meja registrasi B. Petugas registrasi akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara dan memberitahu nomor tempat duduk saudara untuk bisa mengikuti ibadah. Langkah kelima, usher akan mengantarkan saudara menuju tempat duduk sesuai nomor yang telah saudara terima, baik ke bagian blok A ataupun blok B. Perlu diingat untuk tidak saling bersalaman. Langkah keenam, duduk dan ikutilah jalannya ibadah sampai selesai. Pada saat memberikan persembahan yang ke-10 di akhir ibadah,
Saudara dapat maju ke depan menuju kotak-kotak yang telah disediakan di sebelah kiri untuk blok A dan sebelah kanan untuk blok B. Saudara harus tetap menjaga jarak dengan jemaat yang lain saat bergantian memberikan persembahan dan persepuluhan yang akan diawali oleh jemaat yang duduknya paling depan, dilanjutkan secara berurutan sampai seterusnya. Jika saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan secara online, disarankan untuk bisa memberikannya secara online dengan cara berikut ini. Setelah semua rangkaian ibadah selesai, pintu keluar yang akan dibuka adalah pintu keluar A untuk jemaat yang duduk di blok A dan pintu keluar B untuk jemaat yang duduk di blok B. Pintu keluar A dan B adalah pintu yang letaknya paling dekat dengan mimbar. Usher akan ada di lorong gereja sebelah timur dan barat, akan mengarahkan saudara keluar meninggalkan gedung gereja sesuai nomor urut, dan membantu saudara menemukan kendaraan pribadi saudara, sehingga saudara akan pulang secara berurutan. Jemaat juga akan diingatkan supaya tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak bergerombol saat akan keluar dari gedung gereja. Demikianlah tata cara mengikuti ibadah New Normal di GBDI Maranatha Malang. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari saya jemput kita semua dapat bangkit berdiri. Satu pujian, ku berlari. Haleluya. Mengenalmu
Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita lebih dalam lagi. Ku berseru kepadamu Yesus, Engkau penolong dalam kehidupanku.
Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih Yesus. Kesempatan yang baik pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa. Kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan di GBDI Maranatha. Kita berdoa buat teman-teman saudara-saudara kita jemaat Maranatha. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang memperhatikan setiap hati kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Oh, berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Curahkan hujan keselamatan. Curahkan hujan pertobatan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Memberkati mereka ya Tuhan. Mengurangi mereka. Beri akal budi hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan kegiatan pemerintahan oleh karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat. Golongan-golongan yang haleluya memberontak. Oh Tuhan, jaga pelihara pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang melihat bangsa kami, kondisi bangsa kami hari-hari ini. Menjadi doa kami ya Tuhan. Segera lalukan, segera lalukan. Oh haleluya, virus COVID-19 Tuhan yang ada di negeri kami ini. Sehingga kami semua boleh terbebas. Oh haleluya. Dan kami boleh dikuatkan. Kami boleh kembali bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya yang melayani di gereja GBDI Maranatha. Mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Ibu Andre Mengko, Tuhan urapi, Tuhan berkati, pewahyuan, akal budi bijaksana yang daripada Tuhan. Hamba Tuhan senior Bapak Pendeta Sumaryanto, hamba-hamba Tuhan full timer, berkati Tuhan, pengurapan dari tempat maha tinggi, sehingga hamba-hamba Tuhan pakai dengan luar biasa. Firman Allah disampaikan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga pelayan-pelayan yang membantu pelayanan di tempat ini gereja GBDI Maranatha. Tuhan pakai dengan urapan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Haleluya, di dunia sekuler apa yang dibuatnya selalu berhasil. Itu adalah janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat GBDI Maranatha. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Haleluya, yang dalam keadaan gelisah Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada dalam kegelisahan, di dalam hatinya Tuhan memberikan penghiburan. Biarlah jemaat Maranatha menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau. Karena jemaat Maranatha adalah jemaat yang setia kepada Tuhan, yang senang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya segala doa kami Tuhan sudah dengar. Kami percaya telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap suara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji Terpujilah Tuhan.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang persembahan ini dengan judul Memberi karena mengucap syukur. Tahukah saudara, mengapa kita harus memberi persembahan? Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15, saya akan bacakan. Mazmur 50 ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di depanku, di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarku kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi Asaf di sini menuliskan bahwa Allah itu sesungguhnya tidak membutuhkan persembahan kita, karena dunia dan segala isinya ini adalah miliknya. Jika ia membutuhkan sesuatu, ia tidak perlu meminta kepada manusia. Tetapi mengapa kita harus memberi persembahan? Apakah karena hanya adanya rutinitas saja kita memberi persembahan, atau karena sudah jadi kebiasaan diadakan di setiap ibadah gereja-gereja, maka orang memberi persembahan? Oleh sebab itu kita harus tahu mengapa sebenarnya kita harus memberi persembahan. Allah ingin kita memberi persembahan ini, yaitu sebagai ucapan syukur yang lahir dari dalam hati yang paling dalam ini. Tadi kita sudah membaca ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi jelas di sini persembahan syukur kita haturkan kepada Allah sebagai korban persembahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun saja Bapak Ibu berada, kita diingatkan di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ketika Yesus ada duduk di atas sebuah rumah Allah atau di bait Allah. Di sana dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu seduit. Maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji Tuhan, apa yang diberikan oleh seorang janda ini ada dalam perhatian Tuhan. Allah tahu sampai jumlahnya, Allah tahu sampai ke dalam dasar hatinya. Nilai-nilai yang ada dalam hatinya dia memberikan untuk Tuhan. Itulah yang menyentuh hati Tuhan. Jadi dia memberikan persembahan ini bukan hanya sebagai sumbangan, tetapi dia memberikan karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu ayat lagi yang ada di dalam Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu Engkau mendengar suaraku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi Daud tahu persis apa yang harus dia berikan. Dia memberikan yang terbaik dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu untuk Tuhan. Dan bukan asal-asalan. Saya percaya hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang sudah kita persiapkan. Dan ini spesial untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau nyatakan kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu. Segala yang baik telah Engkau nyatakan. Pemeliharaanmu, penyertaanmu sampai hari ini. Itulah sebabnya kami mau memberi yang terbaik untuk menyenangkan hatimu sebagai korban ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, senang banget rasanya bisa ketemu lagi di kesempatan yang seperti ini. Melalui ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Maka sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memberi pengertian yang baru kepada kami, supaya kami dapat mengerti rencana-Mu dan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan atau ketekunan. Ketabahan atau ketekunan. Ya. Menurut Paulus, cara kita menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan yang sejati atau kita adalah orang-orang Kristen yang sejati adalah kita menjadi orang yang tabah. Kita menjadi orang yang tekun di dalam menghadapi kesukaran yang ada di dalam kehidupan ini. Kita akan membaca ayatnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Nah, kita bertanya, apa sih ketekunan itu? Ketekunan adalah kekuatan pikiran yang memampukan seseorang untuk menghadapi bahaya atau mengalami penderitaan atau juga kesukaran, menghadapi kesukaran
tetapi dengan berani. Ada ayat yang lain lagi, kita akan membaca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah, ayat ini dikatakan menahan dengan penuh kesabaran, ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ketabahan atau ketekunan dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi menurut Paulus, cara kita menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan yang sejati, bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, adalah kita tabah atau tekun dalam menghadapi kesukaran. Cara kita menghadapi kesesakan. Ketabahan atau ketekunan ini akan menunjukkan apakah kita orang Kristen sejati atau bukan. Bahkan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa badai kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Rumah kehidupan kita pasti akan mengalami badai. Satu saat kita akan mengalami angin ataupun juga hujan. Tetapi yang penting, apakah kita bisa tetap tekun, bertahan menghadapi segala kesukaran tersebut. Apakah kita tidak terganggu perhatian kita? Apakah kita tidak menyerah? Itu adalah hal yang sangat penting. Di dalam ayat lain, 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, di dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris dikatakan, you know I never give up. I never give up. Jadi Paulus mengatakan bahwa salah satu karakteristik orang yang dipakai Tuhan adalah mereka yang never give up. Never give up, ya, tidak pernah menyerah. Mari semua katakan, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Ya. Nah, Winston Churchill dia pernah mengatakan seperti ini. Sukses adalah mengalami kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Ya, di dalam hidup ini, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Ya, tanpa kehilangan antusias. Apa yang harus kita lakukan? Waktu rasanya kita itu ingin nyerah, ya. Waktu kita itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rasanya enggak kuat lagi, ya. Apa yang harus saudara lakukan? Yang nomor 1, memahami tujuan Tuhan atas situasi saudara. Memahami tujuan Tuhan atas situasi saudara. Waktu saudara melewati masa sukar, maka saudara perlu memahami apa tujuan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, ini adalah titik awalnya. Karena biasanya orang itu bisa tabah menghadapi tekanan di dalam hidupnya asal mereka tahu pasti kenapa mereka harus mengalami hal ini semua. Tapi kalau dia tidak bisa memahami tujuannya, maka biasanya pasti akan kolaps. Jadi waktu saudara menghadapi masa yang sulit di dalam kehidupan saudara,
Maka coba tanya, apa tujuan Tuhan mengizinkan saya mengalami semuanya ini? Ya, bertanyalah pada Tuhan, apa alasan Tuhan mengizinkan saudara mengalami semua hal ini? 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Petrus memberikan pengertian kepada kita bahwa di mata Tuhan, iman saudara, iman saya itu lebih berharga daripada emas, daripada benda materi. Ya, seringkali manusia kalau melihat emas mengatakan, oh itu barang berharga. Tetapi saudara tahu, bagi Tuhan di sorga nanti jalanannya terbuat dari emas. Ya, emas itu akan kita injak-injak kalau kita sampai di sorga nanti. Jadi emas itu tidak berharga sama sekali bagi Tuhan. Yang berharga bagi Tuhan itu adalah iman saudara dan iman saya. Jadi Tuhan mengizinkan kita melewati ujian dan melewati kesesakan untuk memurnikan iman kita. Tujuan Tuhan di balik masalah saudara itu lebih besar daripada masalah saudara. Tujuan Tuhan selalu lebih besar dari masalahmu. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah saudara. Tujuan Tuhan adalah saya, iman kita, karakter kita, ya, keselamatan kita. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Dengan iman. Tetapi bagaimana caranya kita terus berjalan dalam keselamatan? Maka karakter kita itu yang menentukan. Jadi tidak cukup kita katakan, oh dulu ya, aku pernah mengalaminya dulu begini, dulu begitu ya. Tetapi yang penting sekali bagi kita untuk terus berjalan dalam keselamatan karena karakter kita, ya. Dan kita akan mengakhiri iman kita dengan bertemu muka dengan Yesus juru selamat kita di sorga nanti. Ini yang paling penting. Jadi bukan hanya masalah bagaimana saudara memulainya, tetapi yang penting adalah bagaimana saudara mengakhirinya. Jadi Tuhan menyadari apa yang sebenarnya sangat berharga untuk saudara. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita melewati pencobaan, melewati ujian, kesukaran, untuk kita naik level. Betul? Bagi semua yang sekolah pasti paham apa artinya ujian. Ketika mereka mengalami ujian, artinya mereka mau naik kelas, mau naik tingkat. Ya. Demikian juga dengan pelajaran kehidupan ini. Ketika kita mengalami ujian, itu membentuk karakter kita yang ada di dalam diri kita, sehingga akhirnya kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan di sorga nanti untuk selama-lamanya. Yakobus 1 ayat 3-4 katakan, Yakobus pasal 1 ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Nah,
Bahasa Inggris katakan menjadi dewasa, ya, dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi menurut Alkitab, cara kita bertumbuh untuk menjadi dewasa adalah lewat kesukaran, lewat ujian. Cara kita mencapai kedewasaan penuh seperti Kristus adalah waktu kita tekun menjalani ujian iman. Ujian seperti pencobaan, penangguhan, kesukaran, ya. Jadi kalau kiri kananmu ada kesukaran, belakangmu penuh kesulitan, fokus saja ke depan. Katakan, aku mau fokus kepada tujuan Tuhan bagi hidupku. Nah, aku mau menghidupinya, aku mau mati demi hal itu. Sehingga kehidupan kita memiliki makna yang baru, memiliki arti yang baru, karena kita fokus hal yang baru. Roma pasal 5 ayat 3-4. Roma pasal 5 ayat 3-4 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, jadi kita semua bukan bermegah atas kesengsaraannya, tetapi kita bermegah atau rejoice atau bersuka dalam apa yang bisa dikembangkan oleh situasi tersebut. Nah, hal kedua yang akan kita lakukan adalah memiliki akar karakter yang kuat. Memiliki akar karakter yang kuat. Markus pasal 4 ayat 17. Markus pasal 4 ayat 17 katakan, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ya, di dalam Alkitab terjemahan bahasa lain dikatakan, waktu hidup menjadi sukar, waktu firman Tuhan membawa kesukaran dalam kehidupan mereka, mereka segera murtad. Ya, Yesus sementara berbicara tentang 4 macam hati dalam perumpamaan tentang penabur dan jenis-jenis tanah. Dikatakan di sini bahwa waktu benih tersebut jatuh di tanah yang tipis. Tanahnya tipis. Akar-akarnya itu tidak bisa mengakar dengan baik. Sehingga pada waktu ada badai, pada waktu ada angin pencobaan, waktu ada kesukaran melanda, maka pohon itu akan tumbang. Nah, problem sebenarnya bukan masalah kesukaran hidup, bukan. Karena ada orang-orang yang percaya lainnya yang mengalami kesukaran hidup dan mereka bisa tetap bertahan. Markus 4 ayat 17 di dalam Alkitab bahasa Inggris, The Message, dikatakan shallow soil of character, ya, shallow soil of character. Jadi problemnya ternyata bukan pada kesukaran hidup, bukan pada kesukaran atau kesulitan hidup. Hal itu nggak bisa dihindari. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kesukaran atau kesulitan hidup. Tetapi masalahnya ternyata menurut ayat ini dikatakan adalah pada karakter, ya. Ada orang-orang yang tanah karakternya tipis menurut Alkitab The Message tadi. Sehingga firman Tuhan itu tidak bisa berakar.
di dalam kehidupan mereka. Nah, Yesus sedang berbicara tentang respon orang yang mendengar firman Tuhan. Artinya bukan langkah awal yang menentukan, tetapi bagaimana karakter itu yang akan menopang perjalanan iman saudara. Sampai saudara akhirnya menerima keselamatan yang kekal. Apakah saudara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Ya, mengerjakan keselamatan. Sehingga kita akan menerima keselamatan yang kekal waktu Yesus datang kali yang kedua. Karakter bagi Tuhan itu lebih berharga dibanding emas dan harta benda materi lainnya. Jadi kita harus mengembangkan akar kerohanian kita. Kita harus memperhatikan karakter kita. Bagaimana respon kita waktu kita mendengar firman? Bagaimana menumbuhkan akar yang kuat? Lukas 8 ayat 15, di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15, saya ambil dari Alkitab The Message, dikatakan, benih yang jatuh ke tanah yang baik adalah orang-orang yang menerima firman itu dan berpegang kepadanya, tidak peduli apa yang terjadi, sampai mereka menerima panenan. Nah, Yesus sementara menjelaskan bahwa beda antara tanah hatinya tipis dan tanah hati yang baik itu bukan pada ada atau tidaknya kesukaran hidup yang mereka alami. Bedanya adalah apakah saudara memegang erat firman Tuhan. Memegang erat firman Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi. Mereka tetap memegangnya di dalam hati mereka. Sampai panenan itu datang. Ya, panenan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Jadi apapun situasinya, kita harus tetap berpegang erat kepada firman Tuhan. Kita pegang erat firman Tuhan. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat katakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, maka kita akan mempelajari orang-orang seperti Ayub, Yusuf, Naomi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang kisah kehidupan mereka akan membuat saudara belajar tabah, belajar tekun, karena saudara tahu akhir kehidupan mereka. Dan akhirnya semua tokoh yang ada di dalam Alkitab yang saya sebut tadi, mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Walaupun mereka pernah melewati masa sukar, walaupun ada kesulitan, walaupun kadang-kadang muncul juga ketidakpercayaan, tapi kita melihat akhir hidup mereka yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Mari katakan bersama, 2, 3. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Jadi segala hal yang telah ditulis di dalam Alkitab, ditulis agar kita boleh dibangkitkan semangat kita. Kita boleh dihiburkan
Karena kita mengetahui lambat atau cepat, kemenangan pasti akan datang. Kemenangan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetapi kemenangan tidak akan datang tanpa kesabaran. Kemenangan datang waktu saudara tabah, waktu saudara tekun, maka kemenangan itu akan datang. Jadi situasi akan berubah. Alkitab katakan masa-masa ke depan bukan masa-masa yang makin mudah. Tetapi ingat, Alkitab telah katakan ke depan keadaan makin sukar. Mungkin setelah masa PSBB kita akan memasuki masa new normal. Satu tatanan kehidupan yang baru. Tapi ingat, itu gak akan pernah sama dengan yang dulu lagi. Mungkin semuanya akan berubah. Tetapi biarlah prinsip-prinsip firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara membangun akar kerohanian saudara pada firman Tuhan, maka saudara akan jadi orang yang stabil. Saudara tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara tidak takut akan apa yang akan terjadi hari esok atau tahun depan. Saudara tidak takut apa yang akan orang katakan, karena saudara tahu pasti akar saudara adalah di dalam firman Tuhan. Prinsip-prinsip yang bersifat kekal. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 tadi katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kiranya Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar tabah, untuk belajar tekun, karena saudara tahu akhir dari kehidupan ini saudara akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk peringatan dari firman-Mu. Biarlah sementara kami menjalani kehidupan ini, kami boleh memahami tujuan Tuhan atas situasi hidup kami. Mari ya Tuhan, kiranya kami boleh selalu bertanya kepada Engkau, apa tujuan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau untuk menggenapi tujuan-Mu atas kehidupan kami. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk memiliki karakter yang kuat, untuk memiliki prinsip-prinsip firman Tuhan yang kekal, agar kami juga bisa belajar tabah, belajar tekun dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kami tidak akan melepaskan kepercayaan kami kepada Yesus. Biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu pada saat ini, kami boleh membangun akar kerohanian kami, sehingga akar kerohanian kami menjadi kuat. Dan akhirnya
kami bisa bertemu muka dengan Engkau di sorga nanti. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup kekal yang telah Engkau janjikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari kiranya Engkau akan menyertai kehidupan kami, Engkau yang akan memampukan setiap kami untuk kami tabah dan tekun dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesakitan, sedang mengalami kekurangan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup tabah, hidup tekun, dan memegang prinsip-prinsip-Mu yang kekal ya Tuhan. Apapun situasi yang dihadapi oleh jemaat pada hari-hari ini, biarlah Engkau yang akan menopang kehidupan kerohanian mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau dan tetap mengikut Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau yang akan menjawab, Engkau yang akan memberi jalan keluar, dan Engkau yang akan memberkati kehidupan setiap jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan baik. Terima kasih. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan melingkupi jemaat Tuhan. Terima kasih. Diberkati seluruh pelayan ibadah online. Kami doakan jemaat Maranatha kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya, sekolahnya, tokonya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan, kita akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah online hari Minggu yang akan datang. Satu pujian, haleluya.
Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah online pada pagi hari ini. Dan silahkan share, like, subscribe channel YouTube maupun Facebook kami, sehingga semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.